Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan membahas film berjudul Fifth Passenger. Film ini berkisah tentang perjalanan sebuah bahtera angkasa menuju planet baru yang disebabkan kondisi bumi mulai tidak bersahabat bagi kehidupan. Namun di tengah perjalanan terjadi sebuah insiden dan misi terpaksa dibatalkan. Sayangnya, kapsul penyelamat terakhir mengalami masalah yang membuat 5 orang kru terombang-ambing di angkasa tanpa nasib yang jelas. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapsul penyelamat berlabuh di sebuah kapal angkasa yang disebut dengan UGS. Berdasar identifikasi penerbangan, kapsul tersebut adalah salah satu kapsul yang selamat setelah kapal induk mereka meledak dan melayang-layang di ruang angkasa hampir 1 bulan lamanya. Dengan data penumpang kapsul, seorang komandan bernama Franklin dan anak buahnya. Namun saat awak kapal memeriksa ke dalam, mereka hanya menemukan seorang kru perempuan berpangkat letnan bernama Miller dalam keadaan pingsan dan lemah. Selain itu, kondisi kapsul sangat berantakan dan dipenuhi cacaran darah. Kapten bernama Canelo meminta dokter yaitu Alana segera membawa Miller ke ruang medis. Where's Commander Franklin? Setelah sadar, Canelo bertanya, kenapa Miller ada di dalam kapsul tersebut yang seharusnya diprioritaskan untuk personel penting yaitu Komandan Franklin dan anggotanya. Nah, usut punya usut, Komandan Franklin adalah saudara kandung Canelo. Jadi ia khawatir kenapa Franklin tidak ada di dalam kapsul penyelamat. Tapi agaknya Miller itu terlalu lemah menjawab pertanyaannya, lalu meminta Alana memasang alat pembaca ingatan bernama Memo untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi di masa depan ini, dalam keadaan tertentu, dokter diperbolehkan menggunakan sebuah alat mirip kacamata VR yang berfungsi memindai otak kemudian mengakses memorinya. Meskipun alat itu bisa saja salah, karena ketika ingatan pasien terganggu, bisa saja alat tersebut tidak menginformasikan keadaan yang sebenarnya. That's all. Remember, you stay here with her, no one else. Semua bermula ketika udara di atmosfer bumi mulai tercemar dan beracun, yang berujung pada kekacauan di seluruh dunia. Imbas dari kekacauan tersebut, masyarakat terbagi menjadi 2 kelas, yaitu golongan warga negara atau citizen dan golongan rakyat jelata atau non-warga negara. Mereka yang masuk kategori warga negara adalah orang kaya, orang berpendidikan, orang berpengaruh, bangsawan, dan tentu saja para pejabat korup. Mereka tinggal di dalam kubah perlindungan raksasa, sementara non-warga tinggal di luar dan harus bertahan hidup di tengah udara kotor dan beracun. Selain itu, warga negara selalu menganggap rendah non-warga. Mereka hanyalah biang masalah, seperti kecoa yang hanya sekedar hidup tanpa memiliki kegunaan sama sekali. Yang pada akhirnya perbedaan kelas tersebut melahirkan peperangan yang menghancurkan sebagian populasi dunia. Dan puncaknya adalah meledaknya gunung berapi Yellowstone yang diprediksi bakal membawa bumi kembali ke zaman es. Pemerintah dunia pun mulai merencanakan program migrasi dan kolonisasi keluar planet bumi. Yang kemudian di awal tahun 2151 dimulailah ekspedisi luar angkasa menuju planet baru bernama Hesse Paradise dengan kapal angkasa bernama UGS atau biasa disebut dengan Sagan. Kapal angkasa tersebut bukanlah kapal angkasa biasa karena mampu mengekstrak energi gelap lalu meluncur dengan kecepatan cahaya. Dengan begitu, mereka bisa menghemat ribuan waktu perjalanan. Misi keberangkatan pertama dipimpin seorang kapten bernama Odate. Lee sebagai teknisi, Miller sebagai letnan sekaligus pilot, Langdon perancang desain navigasi dan kontrol kapal angkasa, serta puluhan orang kru lainnya. Dan tentu saja warga negara yang terpilih untuk memulai kolonisasi pertama di planet baru. Namun ketika mengetahui kalau Letnan Miller adalah non-warga, Langdon cukup terkejut. Mengingat non-warga dianggap tidak penting dan tidak seharusnya memegang jabatan penting. Jadi setiap kru yang ada di kapal memiliki inisial di lengan bajunya untuk membedakan warga atau non-warga. Bahkan Lee menyebut Miller tidak pantas menjadi letnan dan seharusnya bekerja membersihkan toilet. Kapten meminta agar awak kru tidak mempermasalahkannya. Semua yang bekerja di kapalnya dianggap setara, bahkan dia sendiri yang melatih Letnan Miller. Ditambah ada banyak non-warga memegang tugas penting di kapal ini. I trained Lieutenant Miller myself. Sir, request permission for manual override? Is everything stable, Lieutenant? 1 jam kemudian, kapal angkasa mendeteksi hamparan asteroid di depan mereka.
Miller minta izin mengambil alih manual untuk menghindari tabrakan. I designed the system to be a better pilot than any human. Tapi Langdon mengatakan kendali manual tidak diperlukan, karena sistem yang ia rancang mampu mengendalikan kapal lebih baik dari manusia. Jadi lebih baik kapal tetap berada di mode kendali otomatis. Tiba-tiba Miller merasa mual, lalu kapten memintanya pergi ke UKS memeriksakan diri. Di lorong, Miller mengeluarkan sebuah obat, tapi ketika hendak meminumnya, Miller mengurungkan niatnya. Seorang dokter bernama Myers mendapati Miller tengah berbadan dua melalui alat pemindai. Padahal Miller itu sudah menggunakan alat pengaman, tapi mereka tidak mempermasalahkannya dan dokter akan memberinya vitamin. Selang beberapa saat terjadi goncangan keras. Miller buru-buru kembali ke anjungan lalu melihat kalau sistem navigasi kapal tidak mampu menghindari hamparan asteroid seperti yang sudah ia perkirakan. Tabrakan itu menyebabkan lambung kapal robek dan sistem mengalami kelumpuhan. Kapten memerintahkan prosedur evakuasi. Satu persatu kapsul penyelamat mulai meninggalkan kapal dan hanya menyisakan Miller dan beberapa orang kru di anjungan. Di sebuah lorong terlihat seorang kru bernama Thompson tidak diizinkan masuk ke sebuah kapsul karena dia ini adalah non-warga. Padahal kapsul itu masih cukup. Apa boleh buat, Thompson terpaksa mencari kapsul lain sampai akhirnya ia bertemu dengan Miller, Myers, dan Lee di lantai atas. Akan tetapi tidak satupun dari mereka bisa membuka kapsul tersebut karena kapsul itu khusus untuk petinggi kapal. Lalu seorang komander bernama Franklin datang membuka pintu, tapi Franklin hanya mengizinkan Lee masuk ke dalam karena yang lain bukan warga negara. Namun tiba-tiba terjadi goncangan besar. Mereka semua pun akhirnya masuk ke dalam, lalu Miller meluncurkan kapsul keluar sebelum akhirnya kapal angkasa itu meledak. Meski selamat, sayangnya ledakan itu membuat sistem komunikasi dan navigasi mengalami malfunction. Tapi setidaknya dispenser makanan masih berfungsi dan akan mengeluarkan makanan setiap 24 jam sekali. You, come here. Sir, I'm Eve I don't care Miller. who you are. Miller kemudian memperkenalkan diri kalau dia adalah letnan kapal dan manajer navigasi. Tapi Franklin gak peduli karena jabatan apapun tidak ada artinya selama ia bukan warga negara. Lalu ia bertanya pada Lee di mana posisi mereka dan berapa persentase keselamatan. Tapi Lee tidak bisa menjawab karena navigasi bukan keahliannya. Miller menjelaskan kapsul bergerak dengan kecepatan rendah. Sulit memastikan seberapa jauh mereka terbang karena alat menentu posisi tidak akurat dan sistem navigasi tidak berfungsi. Tapi ia bisa membuat jalur penggantian dan perlahan memperbaiki jalur lintasan kemudian bergabung dengan rute utama kapal angkasa UGS. Hanya saja mereka harus menyalakan mesin pendorong secara penuh agar tidak tertinggal jauh dengan yang lainnya kemudian berlabuh di kapal utama. Meski awalnya merendahkan, Lee setuju dengan pendapatnya. Mesin pendorong bisa dimodifikasi, tapi konsekuensinya hal tersebut akan menguras daya sistem pendukung kehidupan. Seharusnya kapsul ini bisa bertahan selama 40 hari dengan 5 penumpang. Tapi dengan semua kerusakan yang terjadi, oksigen tersisa hanya untuk 22 hari ke depan. Ditambah dorongan penuh tersebut akan mengurangi 7 hari persediaan oksigen, yang artinya mereka hanya punya waktu selama 15 hari ke depan. The risk is too great. Namun Franklin tidak setuju karena terlalu beresiko. Bagaimana jika mereka malah tersesat sedangkan sistem navigasi tidak bisa digunakan? Jadi lebih baik mereka itu tetap di posisi ini sambil menunggu regu penyelamat. They will look for me. Ketika sedang beristirahat, Thompson diam-diam menemui Miller. Jadi sebenarnya mereka berdua ini adalah sepasang kekasih. Dan bayi di dalam kandungan Miller nggak lain adalah anak mereka berdua. Meski begitu, Thompson nggak yakin kalau mereka itu bisa hidup bersama. Karena Miller adalah seorang letnan, sedangkan dirinya itu hanyalah peternak ayam di planet baru nanti. Because for you and for me, that is never gonna happen. Sementara di bumi, keadaan bertambah kacau. Bencana alam mulai sering terjadi. Kota-kota besar berjatuhan dan dikuasai para pemberontak. Jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin bumi semakin cepat hancur gara-gara ulah manusia itu sendiri. Saat Miller sedang memperbaiki sistem komunikasi, Miller meminta Lee membantunya membuat perangkat radio Doppler untuk melacak suatu benda angkasa dengan memancarkan gelombang sinyal atau mirip seperti sonar pada kapal selam. A primitive radar. Meski radio Doppler di zaman ini adalah teknologi primitif, setidaknya memperbesar peluang harapan hidup awak kru.
Dan beberapa jam kemudian, mereka akhirnya mendeteksi sesuatu di radar yang mungkin saja kapsul penyelamat lainnya. Tapi Franklin tetap meragukannya. Bisa saja benda itu hanya serpihan asteroid atau kapal angkasa. Pergi ke sana sangat beresiko karena daya untuk sistem penyokong kehidupan berkurang setengah. Lee berkata, berdasar pengamatannya, objek tersebut memang mengarah ke jalur lintasan utama. Selain itu, ia salah memperhitungkan sisa oksigen yang ternyata lebih sedikit dari yang diperkirakan. Pergi ke sana adalah pilihan paling masuk akal, karena mereka tidak tahu kapan regu penyelamat menemukan kapsul ini, itu pun jika ada yang datang ke sini. Tidak ada pilihan karena Lee yang mengatakannya Franklin terpaksa setuju dengan Miller. Tapi sebagai gantinya, ia minta Miller mempertaruhkan nyawanya jika seandainya tidak ada apa-apa di sana. Your lives in this woman's hands. Are you willing to bet your life on this? So be it then. Dan singkat cerita, mereka memodifikasi roket pendorong kemudian menuju objek misterius tersebut. These are for you. Di tengah perjalanan, Myers memberikan jatah makanannya kepada Miller karena ia sedang mengandung dan lebih membutuhkannya. Lalu Myers meminta Miller memberitahu kehamilan tersebut pada awak kru. Tapi Miller tidak mempermasalahkannya dan untuk sementara ia ingin merahasiakan kehamilannya. Karena saat ini Miller ingin fokus pada misi penyelamatan ini agar mereka semua bisa segera pergi ke planet baru. Tapi sayangnya setelah sampai ke sana, objek tersebut mendadak menghilang dari radar. Well, where did it go? Miller meminta maaf karena melakukan kesalahan dan membuat Franklin menjadi murka. Thompson mencoba membela. Tidak ada salahnya pergi ke sini, lagi pula lebih baik mencoba daripada menunggu mati. Tiba-tiba sesuatu menghantam kapsul mereka, yang rupa-rupanya adalah kapsul penyelamat lainnya. Tapi jika diperhatikan, kapsul itu terlihat rusak dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Memory, pathway, bypass, detected. Scene kemudian kembali ke Alana. Perangkat Memo mendeteksi ingatan alternatif yang mungkin disebabkan Miller menolak diintip ingatannya. Hal tersebut sebenarnya cukup aneh karena bisa saja terjadi perbedaan antara ingatan yang dilihat dengan kejadian sebenarnya. Kembali ke angkasa, Franklin meminta Miller memeriksa kapsul tersebut, memastikan apakah ada yang selamat serta mengambil apapun yang masih bisa dimanfaatkan. Sementara Lee tetap berada di sini mengoperasikan kendali kapsul. Come on, put it on. Singkat cerita, Miller dan Thompson pergi ke kapsul tersebut. Thompson akan mengambil antena komunikasi, sementara Miller akan masuk ke dalam. Waktu mereka hanya 30 menit, jadi sebaiknya berhati-hati. Sampai di dalam, Miller melihat ruangan kapsul begitu berantakan. Anehnya, terdapat sebuah inkubator yang seharusnya benda seperti itu tidak ada di dalam kapsul penyelamatan. Dan tak lama kemudian, Miller menemukan jasad seorang kru lalu memberitahu Lee dan yang lainnya. What is it? I just found one of the crew. Sementara di luar, Thompson berhasil mencabut antena komunikasi. Tapi tiba-tiba ia melihat sesuatu bergerak dengan cepat di depannya. Thompson mengira Miller keluar, tapi Miller masih berada di dalam memeriksa cadangan oksigen yang masih tersisa cukup banyak. Akan tetapi, karena kesalahan sistem, Miller malah membuka saluran oksigen dan membuangnya keluar angkasa. Lalu Miller melihat ada sesuatu bergerak di dalam baju jasad tersebut yang kemudian muncul makhluk aneh menyerangnya. Mendengar Miller meminta tolong, Thompson bergegas masuk ke dalam lalu membawa Miller kembali ke kapsul. Dan setelah itu, Thompson ke atas kapsul untuk memasang antena komunikasi. Sampai di dalam, Meyer bertanya apa yang terjadi barusan. Miller tidak yakin, tapi sepertinya ada sesuatu di dalam sana. Atau mungkin saja ia terlalu panik karena baru saja menemukan jasad manusia. Di luar, Thompson baru saja selesai memasang antena, tapi tiba-tiba Miller melihat sesuatu di belakangnya melalui layar monitor, tapi Thompson tidak melihat apapun. Yeah, I'm coming back right now. Tell me what you saw. Out of the other pod, Franklin punya firasat buruk, lalu meminta Lee mengunci ruang airlock saat Thompson akan masuk ke dalam. Protokol tidak mengizinkan jika salah satu kru terkontaminasi benda asing.
Miller tentu saja marah karena sisa oksigennya tinggal 1 menit. Tapi Franklin tetap pada pendiriannya. Karena itu, Myers terpaksa menyuntiknya dengan obat penenang lalu membuka pintu airlock. This should keep him out for about 12 hours. Saat para kru melihat rekaman video Miller, diketahui jasad tersebut adalah kepala program senjata biologi. Sudah sejak lama, militer mengembangkan bioweapon, tapi tidak diketahui tujuan sebenarnya. Lalu Thompson bertanya, apa alasan Franklin bersikeras mengunci airlock? Miller curiga Franklin ingin menyingkirkan mereka satu persatu agar ia punya cukup oksigen untuk bertahan hidup. Apalagi antena baru saja diperbaiki. Ia bisa dengan mudah menentukan posisi kapsul sambil menunggu bantuan. He'd kill us all. He would kill us all. Oxygen. Oh, sweet Jesus, thank you. It's working. Sesaat kemudian, sistem navigasi kembali aktif. Kapsul saat ini berada pada jarak 20.000 km dari lintasan utama. Tapi arah kapsul sudah berada pada jalur yang benar meski perjalanan masih cukup jauh. It's okay. We'll get there. What did you do? I don't know if I can keep this a secret anymore. Saat beristirahat, Myers mendesak Miller memberitahu kru tentang kehamilannya untuk meredakan ketegangan. Miller berterima kasih karena Myers begitu baik padanya, tapi ia masih ingin merahasiakannya dan berharap bisa tetap hidup lalu melahirkan bayinya di planet baru. Apapun yang terjadi, semua orang yang ada di sini tidak ingin kembali ke bumi yang dipenuhi kekacauan dan bencana. I guess I better get some rest too. Saat Myers hendak beristirahat, tiba-tiba muncul monster alien dari balik selimut lalu menyerang dan menewaskannya seketika. Miller bergegas ke atas lalu memberitahu ada sesuatu di bawah sana. Makhluk itu membunuh Myers lalu sembunyi di lorong perbaikan. Nah, yang jadi masalah, lorong itu menuju akses ke seluruh sistem termasuk persediaan makanan. Jika tidak segera diburu, makhluk itu bisa sewaktu-waktu muncul lalu menyerang mereka. Navigation, life support, all of the major systems. Di saat yang bersamaan, Franklin sadar dari pingsannya lalu meminta mereka membuka pintu ruangan. Mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi, jadi ia akan membantu mengatasinya. Tapi Thompson menolak daripada Franklin malah menambah masalah nantinya. Ketika Miller mengakses ingatannya dengan perangkat memo, mereka bisa melihat makhluk asing tersebut di layar. Wait, stop there. Makhluk itu berukuran sedang tapi memiliki capit yang sangat mematikan. Ada kemungkinan makhluk itu berasal dari kaca inkubator yang mereka temukan sebelumnya. Lalu diam-diam menempel di baju Thompson lalu masuk ke dalam sini. Mesin inkubator itu mirip dengan yang digunakan para peternak yang sebenarnya untuk menetaskan telur ayam di planet baru nanti. Tapi sepertinya pihak militer menggunakannya untuk menciptakan organisme asing yang tanpa sengaja menetas di dalam kapsul tersebut, lalu membunuh semua awak kru yang ada di dalam. Sagan 98 Was a biological transport ship. What do you know about this? Sebuah fakta pun terungkap. Kapal UJS yang mereka naiki ternyata adalah transportasi biologi khusus. Lee mengetahuinya ketika ia berhasil meretas arsip rahasia komandan. Mereka melakukan eksperimen mengubah DNA hewan dengan DNA makhluk asing untuk menghasilkan makhluk hibrida. Tapi yang terjadi, mereka malah menciptakan monster. Greetings. Tak lama kemudian, mereka mendapat pesan dari komandan kapal UJS 99. Dengan sangat menyesal, kapten memberitahu kalau mereka hanya bisa menyelamatkan para penyintas yang ada di dalam jangkauan kapal angkasa. Tapi masih ada harapan. Kapal UJS 100 akan melintasi rute mereka dalam 18 hari ke depan. Kapten berharap mereka punya cadangan oksigen yang cukup selama itu. Lalu Miller berkata, sebenarnya masih ada cara lain untuk selamat. Mereka masih bisa menggunakan mesin pendorong, menuju rute lintasan lalu bertemu dengan mereka dalam waktu 10 hari ke depan. Tapi Lee mengingatkan, jika mereka memaksa, maka cadangan sumber daya akan terkuras, begitu juga dengan oksigen. We're losing power to the nav console and the thrusters are out. Tiba-tiba, inti reaktor mengalami masalah. Mereka harus segera memperbaikinya, jika tidak, maka dalam waktu 24 jam ke depan mereka tidak akan selamat. Segera, Miller dan Thompson turun ke bawah untuk memperbaikinya. Untungnya, makhluk alien itu tidak menyadari kedatangan mereka. Dan sesaat kemudian, sumber tenaga berhasil dipulihkan.
Tanpa mereka ketahui, Lee membuka pintu ruangan atas permintaan Franklin. Well done. Franklin turun ke bawah lalu menghajar Thompson dari belakang. Thompson meminta Miller berlindung di ruangan atas sementara ia akan menghadapi Franklin. What were you thinking? Miller bertanya pada Lee kenapa ia membebaskan Franklin, tapi tiba-tiba makhluk alien itu muncul dari belakang lalu menyerang Lee. Miller mencoba menolongnya, tapi sayangnya Lee tidak bisa diselamatkan. Tak lama kemudian, Franklin naik ke atas mengacungkan senjata ke arah Miller. Belum sempat menarik pelatuknya, makhluk itu keluar dari persembunyiannya lalu menyerang Franklin. Dan Franklin harus tewas dengan kondisi menggenaskan. Alana yang saat ini sedang melihat memori Miller tidak habis pikir kenapa orang-orang menciptakan monster tersebut. Adegan berlanjut ketika Miller mencoba membunuh makhluk tersebut. Makhluk itu berhasil menghindar lalu menusuk dada Thompson yang membuatnya tewas seketika. Bersamaan dengan hal tersebut, ingatan Miller terputus seakan tidak ada kejadian selanjutnya. What? Ketika Alana memeriksa Miller, ia menemukan obat aneh di dalam kantongnya. Analyze. Dichlorobenzene. Dan setelah dianalisa, obat tersebut adalah obat antipsikotik yang biasa digunakan untuk mencegah gangguan bipolar serta gangguan identitas disosiatif. Akan tetapi, obat itu juga memiliki efek samping, yaitu bisa membuat orang yang mengkonsumsinya mengalami gangguan ingatan, seperti berimajinasi lalu menciptakan ingatan baru seakan pernah terjadi di dalam kehidupannya. Atau sederhananya, Miller tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Jadi di dalam otaknya terdapat lebih dari satu ingatan. To create parallel memory pathways. Alana mencoba mengakses kembali ingatan Miller, lalu scene kembali ketika Myers menemuinya di ruang bawah. Saat itu, Myers hendak beristirahat di ranjangnya, tapi tidak seperti kejadian sebelumnya yang tiba-tiba muncul alien dari balik selimutnya. Tapi kejadian berikutnya benar-benar di luar dugaan. Miller mengeluarkan pisau miliknya lalu menusuk Myers hingga berlumuran darah. Bahkan Miller menyerang Lee tanpa ampun hingga menewaskannya. Lalu tanpa sengaja, pisau di tangannya menusuk dada Thompson ketika Thompson berusaha mencegah Miller. Miller tidak bermaksud melakukannya, lalu meminta maaf. Di saat terakhirnya, Miller mengaku kalau ia berharap bisa hidup bersama dengan Thompson dan menurutnya Thompson akan menjadi ayah dan baik. Dan sebelum meninggal, Thompson berkata akhirnya Miller mendapat oksigen yang cukup untuk ia dan bayi dalam kandungannya, sampai kapal angkasa datang menyelamatkannya. Setelah melihat kejadian tersebut, Alana menduga adegan para kru diserang alien mungkin saja adalah ingatan paralel yang tercipta karena Miller mengkonsumsi obat antipsikotik. Dan besar kemungkinan Miller sengaja menciptakan ingatan tersebut untuk menutupi kejahatannya ketika seseorang membaca memori ingatannya. Alana pun bingung harus menunjukkan kejadian yang mana pada Canelo. Tapi pada akhirnya Alana lebih memilih menunjukkan terbunuhnya para kru yang disebabkan serangan alien. Setidaknya setelah meninggalnya 4 kru bersamanya, Alana tidak ingin ada korban lagi dan Miller bisa tetap melahirkan bayinya. Meski tidak menutup kemungkinan demi bisa bertahan hidup, Franklin ataupun yang lain akan melakukan kejahatan yang sama seperti Miller. Berbulan-bulan kemudian, kapal angkasa mereka akhirnya sampai Hazel Paradise. Dan tepat di bulan ke-9, Miller melahirkan bayi sehat di planet baru. Sebuah tempat di mana sebagian umat manusia berada dan akhirnya film pun berakhir dengan menyisakan misteri. Untuk sebuah film dengan anggaran rendah, cerita dari film ini tuh sebenarnya cukup menarik dan bikin penasaran. Ya meskipun aliennya tuh nggak diperlihatkan dengan jelas bagaimana membuatnya atau untuk tujuan apa. Tapi mungkin alasan tidak memperlihatkan alien tersebut dengan jelas bisa diterima. Jika kejadian yang sebenarnya, Miller membunuh semua kru agar dirinya mendapat cukup oksigen, sampai kapal angkasa berikutnya menyelamatkannya. Hal ini juga dipertegas sebelum kapal utama mereka meledak, Miller sempat meminum obat antipsikotiknya, yang secara tidak langsung menciptakan ingatan paralel yang dilihat Alana sebelumnya. Jadi bisa dibilang kemunculan alien tersebut hanyalah bagian dari imajinasinya. Miller yang cukup berpengalaman menyadari bahwa peluang mereka selamat adalah kecil.
Meskipun berbagai macam upaya sudah ia lakukan demi semua penyintas, namun gangguan bipolar yang dialaminya ditambah rasa ingin melindungi bayi dalam kandungannya membuat Miller nekat membunuh semua awak kru agar dirinya mendapat oksigen yang cukup sampai Kapten Canelo menemukannya. Tapi meskipun Miller tidak membunuh awak kru, tetap ada kemungkinan kru yang lain seperti Franklin atau Lee melakukan hal yang sama. Namun sebenarnya pesan sesungguhnya dari film ini adalah bentuk sindiran keras atas diskriminasi yang sering terjadi di berbagai negara. Mereka yang tertindas dan tidak dianggap bisa saja berbuat nekat dan justru merugikan banyak orang. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di perjalanan angkasa berikutnya.